Sama sekali belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi misalnya mau memerintahkan pembentukan tim independen karena masih mengandalkan apa yang diinvestigasi oleh Komnas HAM. Ya, kita tunggu apa hasil Komnas HAM. Jangan sampai Komnas HAM misalnya melegitimasi, memperjelas tuduhan bahwa mereka sudah masuk angin misalnya. Mudah-mudahan tidak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini saya sedang berada di rumah makan, agak berisik sedikit. Mudah-mudahan suara saya bisa didengarkan oleh Sobat RH sekalian. Dan ini juga go live ya, walaupun unlisted dan akan ditayangkan esok pagi ya. Saya ingin membacakan berita yang menarik, yaitu sebagaimana disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid dan dilansir oleh okezone.com. Dia mengatakan bahwa HNW nilai maklumat Kapolri berpotensi tutup pengusutan tewasnya 6 laskar FPI. Luar biasa ya ini, karena ini sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Jangan sampai kasus atau tragedi kemanusiaan itu gone with the wind lantaran terbatasnya akses untuk mempersoalkan ya. Kita baca Sobat Era sekalian. Jakarta, komunitas pers mengkritisi maklumat Kapolri nomor .2 Mak _1 Romawi _2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam FPI yang ditandatangani 1 Januari 2021. Dalam maklumat tersebut ada pasal yang mengancam tugas jurnalis dan media. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS, Hidayat Nur Wahid, HNW mengatakan, hak mendapat informasi bagian dari HAM yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hanya bisa dibatasi oleh undang-undang, bukan oleh maklumat Kapolri. Dukung Ketua Dewan Pers, tulis HNW melalui akun Twitter pribadinya. HN Nur Wahid dikutip pada Sabtu 2 Januari 2020. Wakil Ketua MPR itu juga menduga maklumat Kapolri berpotensi menutup kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam FPI yang tewas ditembak polisi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Sebab larangan akses liputan konten soal FPI berpotensi tutup pengusutan tewasnya 6 laskar FPI, pungkas HNW. Ya, jadi Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Menarik ketika Hidayat Nur Wahid mengatakan ini berpotensi menutup kasus tewasnya 6 laskar FPI. Sudah tentu ini menjadi masalah serius kalau memang demikian. Saya pribadi tidak memiliki pendapat sampai sejauh itu, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mewanti-wanti kepolisian Republik Indonesia, terutama Kapolri Idam Aziz yang sebentar lagi akan pensiun, karena Idam Aziz akan pensiun per tanggal 30 Januari nanti. Sampai sekarang memang belum jelas siapa penggantinya, tetapi 3 komjen sudah diisukan akan menggantikan, yaitu Gatot Edi Pramono, saat ini wakil Kapolri. Yang kedua adalah Agus Andrianto, yang saat ini Kabaharkam. Dan yang ketiga adalah Boy Rafli Amar, yang saat ini adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Tapi Amin Rais dengan yakin mengatakan bahwa calon Jokowi adalah Sigit Listio Prabowo, yang tidak lain adalah Kabar Eskrim.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Sobat daerah sekalian, siapapun yang dipilih oleh Jokowi itu adalah soal lain, tetapi soal yang tersisa dengan Jenderal Idham Aziz adalah memastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap 6 laskar FPI itu tidak gone with the wind, tidak ditutup bersama angin, karena itu adalah masalah tragedi kemanusiaan yang sangat penting dan tidak boleh dihilangkan atau diabaikan begitu saja. Apalagi hingga saat ini paling tidak berbagai versi di masyarakat berkembang, belum punya keyakinan yang solid bahwa masyarakat disuguhi sebuah informasi yang kira-kira sudah final. Baik informasi dari Polda Metro Jaya, informasi dari Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim, maupun informasi dari Komnas HAM. Komnas HAM sendiri masih keep silent, masih belum menyampaikan atau mengambil kesimpulan final tentang kasus yang mereka selidiki. Jadi Sobat RH sekalian, sekali lagi penting untuk mengingatkan kepada Jenderal Idham Aziz agar kasus tewasnya 6 laskar FPI tidak ditutup begitu saja, tidak dihilangkan, dan ada keseriusan untuk melakukan investigasi dan menindaklanjuti misalnya apapun yang direkomendasikan oleh Komnas HAM yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Tetapi begini Sobat daerah sekalian, kita harus membedakan antara kelakuan, antara perilaku personal dengan perilaku institusional. Saya yakin kalaupun ada penyimpangan prosedur, kalaupun ada maksud misalnya untuk katakanlah mencelakakan Habib Rizik, maka itu adalah sebuah operasi yang sifatnya personal, bukan institusional. Sehingga yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang memang terlibat di dalam operasi tersebut. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh sakwa sangka terlebih dulu, harus menghargai azas praduga tak bersalah. Karena sampai saat ini memang muncul keraguan di masyarakat atas informasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, oleh Mabes Polri, karena banyak hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh misalnya ya seperti yang saya sampaikan berkali-kali, bagaimana mungkin membela diri menghabiskan nyawa 6 laskar FPI dengan tembakan yang berkali-kali dan mengarah kepada tempat-tempat yang mematikan seperti dada kiri di mana jantung terletak. Jadi Sobat daerah sekalian, karena itulah sebenarnya masih ada PR terhadap masalah laskar FPI ini. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa tidak hanya soal yang terkait dengan komitmen dari Polri, tapi juga harusnya komitmen ini ditarik ke atas, harus menjadi komitmen Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi hingga saat ini masih keep silent terhadap soal ini, tidak mengucapkan belasungkawa sedikit pun atas tragedi kemanusiaan hilangnya 6 laskar FPI ini, pun ketika memasuki tahun baru ini. Pernyataan yang diinginkan, yang disampaikan Presiden Jokowi yaitu kita akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sama sekali belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi misalnya mau memerintahkan pembentukan tim independen karena masih mengandalkan apa yang diinvestigasi oleh Komnas HAM. Ya, kita tunggu apa hasil Komnas HAM. Jangan sampai Komnas HAM misalnya melegitimasi, memperjelas tuduhan bahwa mereka sudah masuk angin misalnya. Mudah-mudahan tidak demikian. Dan sekali lagi, mudah-mudahan soal FPI dan 6 laskar FPI ini tidak hilang begitu saja. Walaupun kalau soal pembubaran FPI, saya baca di media sosial, ya, di media resmi juga, bahwa mereka tidak akan menempuh upaya pengadilan tata usaha negara.
Ya itu mungkin karena mereka tidak mau ribut lagi, mereka tidak mau mempermasalahkan lagi, jadi mereka tetap dengan Front Persatuan Islamnya. Jadi tidak lagi dengan FPI Front Pembela Islamnya, itu adalah soal pilihan. Tetapi one thing for sure, dan saya kira Front Persatuan Islam juga punya itikat untuk itu, tidak boleh melupakan hilangnya nyawa 6 laskar FPI, karena sampai sekarang masih gelap, masih belum terang bagaimana duduk perkaranya, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang kemudian harus dibawa ke pengadilan kalau memang itu merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Kalau tidak, ya tentu case will be closed, tetapi tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh ada skenario ini bakal ditutup. Sekali lagi, kesalahan individual, kesalahan beberapa personal tidak boleh ditimpahkan menjadi kesalahan institusional, sebagaimana yang terjadi juga dengan FPI. Kita dukung terus pengusutan kasus ini, mudah-mudahan makin terang. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.